Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita makmurkan ini, serta jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Karena ini pertemuan pertama sejak Ramadan, maka meskipun agak terlambat, tapi tidak apa-apa, kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal-amal ibadah kita dan amal-amal saleh kita khusus di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman, dalam keadaan ikhlas dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu sekalian, masih pembahasan kitab At-Tazkirah ya, karya Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Ini penulis kitab ini sudah wafat, sudah ada di alam kubur lebih 800 tahun. Kita ini tidak tahu berapa lama nanti kita di alam kubur. Imam Syafi'i sudah lebih 1200 tahun di alam kubur. Makanya kita manusia ini bisa lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Dunia kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Yang memang secara khusus membahas tentang ahwalil mauta wa umuril akhirah, persoalan-persoalan kematian, orang mati, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, termasuk alam kubur. Ini salah satu rujukan utama
ketika kita mau berbicara tentang persoalan kematian dan pasca kematian. Meskipun beliau bukan orang Arab asli, tapi Masya Allah karya-karyanya luar biasa. Termasuk punya tafsir, namanya tafsir Al-Qurtubi, juga salah satu rujukan dalam ilmu tafsir Al-Quran. Di kesempatan ini kita akan membahas bab ma yunajjil abda min ahwali yaumil qiyamah wa yukhaffifu anhu kurabahu. Bab ini bercerita atau berisi riwayat-riwayat. Jadi ulama itu ketika menulis kitab dan meriwayatkan riwayat-riwayat dari berbagai sumber, referensi, maraji, mereka ngambil dari gurunya. Gurunya mengambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya, sampai ke atba'ut tabi'in, sampai ke tabi'in, sahabat Rasulullah SAW. Begitu tradisi keilmuan dalam Islam. Jadi saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya, dan seterusnya. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan saya langsung kepada Rasulullah, karena saya hidup di tahun sekarang 1457 Hijriah. Tentu kita belajar dari guru-guru kita, para ulama. Jadi berisi tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ma yunajjil abda min ahwali yaumil qiyamah. Apa-apa, mak di sini ma mausuliyah. Apa-apa yang bisa menyelamatkan hamba dari huru-hara hari kiamat. Jadi hari kiamat ini dahsyat, ya, punya huru-hara. Jadi kalau ada kita menyaksikan kejadian yang dahsyat dalam hidup ini, maka hari kiamat jauh lebih dahsyat. Bahkan bisa kita mengatakan belum ada apa-apanya. Kalau ada gempa bumi yang sekian skala Richter gitu kan, maka salah satu hikmah di balik itu, di balik musibah itu, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa suatu ketika akan datang nanti gempa yang tidak terbayangkan dahsyatnya. Makanya ada suratnya, ada yang kita sering baca, kita sudah hafal, idza zulzilatil ardu zilzalah, al-ayah. Wa yukhaffifu anhu kurabahu, dan waw di sini wawul ataf, jadi mengikuti sebelumnya, dan apa-apa yang bisa meringankan. Jadi yang tadi menyelamatkan, yang kedua meringankan hamba itu daripada kurabahu. Kurab itu kurbah, jamak dari kurbah, kesulitan-kesulitan. Kalau satu kurbatun, jamaknya kurabun. Kalau ahwal itu jamak dari haulun, pakai ha, bukan ha. Kalau haulun, la haula wala quwwata illa billah, ha. Nah, kita orang Indonesia kadang-kadang kurang jelas membedakan antara ha dengan ha. Seperti tarhib. Tarhib itu kontradiksi banget. 180 derajat tarhib Ramadan dengan tarhib Ramadan. Walaupun dalam tulisan bahasa ini sama saja kan, tapi kalau dalam bahasa Arab beda antara tarhib dengan tarhib. Ada kitab namanya kitab At-Targhib wa Tarhib.
Nah, di sini ada Al-Qurtubi mengutip beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat Al-Bukhari. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa menolong seorang mukmin dalam satu kesulitan daripada kesulitan dunia. Misalnya apa saja kesulitan orang kita bantu, kita tolong, dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang berat, dari yang sepele sampai yang penting gitu kan. Pokoknya kita menolong orang mukmin ketika dia menghadapi satu kesulitan. Banyak sekali kesulitan kan. Ada mungkin orang yang sulit berdiri, kita bantu berdiri. Ada orang sulit menyeberang jalan, kita bantu menyeberang jalan. Ya, sampai hal-hal yang besar. Kata Nabi, barang siapa yang menolong orang mukmin, seorang orang mukmin dari kesulitan, dari satu kesulitan daripada kesulitan dunia. Apalagi menolong saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina misalnya. Ya, saudara-saudara kita di Sudan. Di Sudan ini banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di Sudan. Di Sudan lebih dahsyat daripada yang di Gaza di Palestina. Masya Allah. Dan dibalik semua pembantaian itu adalah otaknya Yahudi, Zionis. Lalu sekarang ada orang narasi-narasi yang justru membela otak pembantaian. Ya, jadi jangan sampai kita salah ngambil musuh, jangan sampai kita salah ngambil teman. Jangan sampai kita salah berteman, jangan sampai kita salah mengambil musuh. Maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong seorang orang beriman di dalam satu kesulitan daripada kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dalam satu kesulitan daripada kesulitan hari kiamat. Jadi balasannya hari kiamat. Ya tentu tidak seimbang sebetulnya. Tapi itulah ya rahmat Allah, kebaikan Allah kepada hambanya. Kemudian kata Nabi lanjutnya, wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah kepada kita sangat tergantung pada bagaimana kita senantiasa menolong saudara-saudara kita. Disitulah ada konsep ukhuwah, persaudaraan sesama Islam. Ada syarat-syaratnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang paling rendah, salamatus sadri, hati kita selamat, damai, bersih dari saudara-saudara kita, dari prasangka-prasangka buruk. Itu level yang paling rendah dari level-level ukhuwah. Sampai yang paling tinggi adalah al-ithar, ketika kita sudah bisa mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, meskipun kita juga sama-sama butuh di dalam hal tersebut. Jadi kalau kita tidak butuh, bukan ithar namanya. Ngasih orang sesuatu tapi kita udah nggak butuh, bukan ithar. Jadi syaratnya mendahulukan orang, tetapi kita juga di dalam kebutuhan yang juga mendesak.
Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Bukhari dalam kitab Al-Mazalim, Muslim dalam kitab Al-Bir. Al-Bir ada dalam bahasa Arab, Al-Bir, ada Al-Bur, ada Al-Bar. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa Arab itu salah-salah baca itu. Karena kitabnya gundul, kapan dibaca Al-Bir, kapan dibaca Al-Bar, kapan dibaca Al-Bur. Dan apa artinya? Mesti baca yang salah baca. Kalau Al-Bir itu artinya Al-Ihsan, kebaikan. Kalau Al-Bar, Al-Yabisa, daratan, yang kering. Ya, sedangkan kalau Al-Bur itu Al-Qamh, gandum. Jadi bacanya Al-Bir. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riwayat yang kedua ini agak panjang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Samurah. Ya, dari Abdurrahman bin Samurah. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Jadi maksudnya Nabi datang kepada kami pada satu hari. Wa nahnu fi Masjidil Madinah. Dan kita sedang berada di Masjid Al-Madinah. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah masjid apa, masjid di Madinah? Masjid An-Nabawi, Al-Masjidun Nabawi. Ya. Faqala, lalu Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, inni ra'aitul barihata ajiban atau ajaban. Sesungguhnya aku telah melihat tadi malam keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau melalui wahyu. Lalu Nabi menceritakan satu persatu apa yang beliau lihat yang merupakan keajaiban-keajaiban itu. Yang pertama kata beliau, ra'aitu rajulan min ummati. Aku telah melihat seorang dari kalangan umatku. Ja'ahu malakun. Datang kepadanya satu malaikat. Liyaqbida ruhahu. Untuk mencabut nyawanya, mencabut rohnya. Faja'ahu bidawain yudawihi. Lalu dia datang kepadanya obat yang dulu ketika dia sakit dia pakai berobat. Faraddahu anhu, lalu tidak jadi dicabut nyawanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa berobat itu adalah salah satu amal soleh. Jadi kalau kita sakit dan berobat, ikhtiar mencari obat, selama obat itu halal, maka insya Allah itu bagian daripada amal soleh. Jadi jangan sakit, udah pasrah aja, saya tawakal sama Allah. Kok tidak berobat? Nanti kalau Allah mau sembuhkan, disembuhkan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal adalah kita ingat kepada Allah, serahkan kepada Allah, tapi sembari berikhtiar, mencari ikhtiar sarana-sarana kesembuhan. Yang kedua, wa ra'aitu rajulan min ummati. Dan aku juga melihat seseorang dari kalangan umatku. Qad busita alaihi azabul qabri. Telah dibukakan untuknya azab kubur.
Faja'ahu wudu'uhu, lalu datang kepadanya wudu'nya. Wudu. Fastanqadahu min dzalika, lalu diselamatkan oleh wudu'nya. Masya Allah. Jadi di antara yang bisa menyelamatkan kita nanti adalah wudu kita. Maka perbaikilah wudu kita. Bahkan kalau tidak salah kita sudah pernah juga bahas sebelumnya, salah satu amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga dari 8 pintunya adalah berwudu. Hadis Bukhari. Barang siapa yang ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kalian yatawaddo, dia berwudu, fayusbighul wudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Kemudian thumma yaqul, kemudian setelah dia berwudu, dia membaca, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan dibuka baginya, untuknya pintu surga yang 8. Dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi boleh kita setelah wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata ulama bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Kalau yang saya amalkan, Al-Fakir amalkan adalah membaca dua-duanya. Yang ketiga, kata Nabi, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seseorang dari kalangan umatku, qad istahwathu syayatin, yang telah dipermainkan oleh syaitan, telah dibawa kendali syaitan. Orang kalau sudah tersandra oleh syaitan, dibawa kendali syaitan, namanya orang apa? Apa namanya? Kesetanan. Tapi kesetanan itu bukan hanya kesurupan, tapi ketika seseorang melakukan perilaku syaitan, maka dia orang yang digoda syaitan, menyebarkan berita fitnah, mengadu domba umat Islam, yang senang orang ribut, berantem, itu semua perbuatan syaitan. Mestinya orang-orang seperti itu diruqyah ya. Jadi yang diruqyah itu bukan hanya yang kesurupan, tapi juga yang kesurupan pemikiran-pemikiran yang buruk, itu juga harus diruqyah. Faja'ahu zikrullah, lalu datang kepadanya zikrullah, zikirnya ketika di dunia. Zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri apa? Zikir yang paling afdal adalah apa? La ilaha illallah. Kalau kita baca la ilaha illallah artinya apa istilahnya? Membaca la ilaha illallah apa istilahnya? Tahlil. Ya, membaca tahlil. Tahlil itu artinya membaca la ilaha illallah. Tapi kalau di masyarakat, tahlil itu selain baca la ilaha illallah juga artinya mendoakan orang yang sudah wafat. Itu isinya. Jadi diundang, yuk kita tahlilan. Tahlil itu artinya kita datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Sama dengan kajian hari Ahad, yuk kita datang ke masjid kajian hari Ahad. Isinya apa? Ta'lim, majelis ta'lim. Yuk kita hadiri daurah 3 hari. Loh, daurah itu apa? Daurah itu isinya pengajian, thalabul ilmi. Jadi kemasannya saja.
Ada sekolah-sekolah misalnya, ada sekolah Imam Syafi'i, sekolah Abu Bakar As-Siddiq. Isinya adalah belajar, mencari ilmu. Fa khallasahu min bainihim wa fi riwayatin min aidihim. Lalu dibebaskanlah dia dari syaitan. Jadi salah satu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat adalah apa? Zikir kita. Maka membaca zikir. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berzikir yang bukan hanya sebaik-baiknya, tapi juga sebanyak-banyaknya. Ya, salah satunya ibadah yang kita disuruh selain kualitasnya juga kuantitasnya. Uzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya banyaknya saya bisa berbeda dengan banyaknya bapak dan ibu. Bapak ibu misalnya ada yang baca takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Mungkin ada yang setiap hari bisa baca 100, 200, 500. Mungkin yang lain cuma 50, yang lain cuma 10, yang lain ada 1000. Yang penting perbanyak. Dan tidak mungkin kita sama semuanya kan? Walaupun perintahnya adalah berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, maka kalau ada orang yang berzikir punya target saya bertasbih 1 hari 1000, berarti dia menjalankan perintah Allah, disuruh berzikir sebanyak-banyak. Karena 1000 itu banyak. Yang lainnya 500 itu banyaknya dia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seseorang dari umatku, wan nabiyuna hilaqan, sementara para nabi-nabi itu melingkar dengan umatnya. Halaqah. Makanya ada juga dalam hadis Nabi hilaquz zikir. Ya. Halaqah zikir. Jadi orang duduk bersama-sama berzikir pada Allah. Kullama dana min halaqatin taraduhu. Setiap kali dia datang kepada satu halaqah itu, dia diusir. Faja'ahu igtisaluhu minal janabah. Apa yang menolongnya? Datanglah mandi junubnya, mandi janabah. Ya, fa ajlasahu ila jambi, lalu mandi junubnya itu yang datang dan mendudukkan dia di sampingku, kata Nabi. Jadi mandi junub ini jangan diremehkan. Dia adalah salah satu amal yang akan datang pada hari kiamat nanti, akan menolong. Berikutnya wa ra'aitu, yang keberapa? Yang kelima. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seseorang dari umatku, baina yadayhi dzulmatun, di depannya ada kegelapan, wa min tahtihi dzulmatun, dari bawahnya kegelapan, wa an syamalihi dzulmatun, dari samping kirinya kegelapan. Pokoknya gelap semuanya. Fa bainama huwa mutahayyirun fiha, ketika dia dalam keadaan bingung, kaget, takut karena gelap, diliputi oleh kegelapan. Ya, seperti kita mati lampu kan, kaget, panik gitu ya. Ketika dia kaget, ketika dia ketakutan, id ja'athu hajjatuhu wa umratuhu, maka datanglah kepadanya, hadirlah hajinya dan umrohnya. Fastakhrajahu minadz-dzulmati, maka haji dan umrohnya itu mengeluarkan dia dari kegelapan, wa adkhalahu fin nur, dan keduanya memasukkan dia ke dalam cahaya.
Di sini pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Salah satu juga rukun Islam. Maka kalau kita ada kemampuan, silahkan haji. Walaupun daftar antrinya, waiting listnya lama, panjang, yang penting sudah niatkan saja untuk berhaji. Kalau tidak bisa dengan umroh, karena ada saatnya nanti di mana kita mau umroh tapi sudah tidak mampu lagi. Banyak sahabat-sahabat kita, murid-murid saya, dulunya kita ajak, ayo Pak, cepat haji, ayo umroh, nanti aja Pak Ustadz. Nah, begitu dia sudah sakit, sudah tidak bisa jalan, baru saat kapan lagi ada umroh. Kita tidak mengatakan terlambat, tapi ya sekarang apalagi haji, banyak ketat syarat kesehatannya. Ya, kalau ada tidak memenuhi standar kesehatan yang ditentukan, dia nggak bisa berangkat, ditunda atau dibatalkan keberangkatannya. Ya, maskan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pentingnya kita untuk melaksanakan haji dan juga melaksanakan umroh, dan yang sudah haji dan umroh, alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maskan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seseorang dari umatku yukallimul mu'minin fala yukallimunahu, dia ngajak berbicara orang-orang beriman tapi tidak ada satupun yang mengajaknya berbicara, dicuekin. Faja'athu silaturrahim, maka datanglah kepadanya silaturrahim. Dulu ketika hidup rajin silaturrahim, datang di masjid, ketemu orang, senyum, salam, berjabatan tangan. Ya, dulu di masjid-masjid di Jakarta ini, setelah sholat itu ada orang bersalam-salam. Itu dia mengamalkan hadis Nabi, apabila salah seorang, tidaklah dua orang beriman bertemu, lalu dia bersalaman, berjabatan tangan, kecuali dosa-dosanya bergugur. Jadi guru-guru kita dulu cerdas. Nah, bagaimana setiap kali kita ke masjid, kita bisa mendapatkan dan mengamalkan sunnah Nabi. Nah, kita sekarang kadang-kadang datang ke masjid, tegur sapa pun enggak. Kadang-kadang ada yang sudah berjamaah di satu masjid, sudah lama enggak kenalan gitu. Lalu kita masih mengatakan kita mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah dari mana kita ikuti? Ya, maskan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang judulnya itu berbeda dengan prakteknya. Jadi datang silaturahimnya. Faqalat, lalu silaturahim itu berkata, ya ma'asyiral mu'minin, wahai kalian orang-orang beriman, kallimuhu, ajak dia berbicara. Fakallamuhu, lalu mereka pun mengajaknya berbicara. Ditolong oleh silaturahim. Jadi jangan kita remehkan silaturahim. Ya, terutama keluarga. Dan silaturahim yang paling utama adalah bersilaturahim pada orang yang memutus dengan kita. Seperti itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada 3 peringkat daripada silaturahim. Ada al-wasil, ada al-mukafi, ada al-wasil, ada al-qati'. Jadi al-wasil, al-mukafi, orang yang membalas. Jadi kita kunjungi, dia kunjungin kita, namanya al-mukafi. Kenapa kamu datang ke kondangannya si fulan? Karena dulu dia datang ke kondangan saya. Itu namanya mukafi. Balas-balasan saja, gantian. Lumayanlah. Yang kedua, al-wasil, orang yang menyambung. Wasalah. Menyambung yang sudah putus atau nyaris putus. Dia nggak pernah didatangin, tapi dia proaktif. Itu namanya wasil. Inti silaturahim itu. Nah, kita rata-rata baru al-mukafi. Ya. Dan yang buruk yang dilarang adalah al-qati', yang memutuskan silaturahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wahjan nar
wa syararaha biyadihi an wajhihi. Saya melihat seseorang dari umatku berlindung dari silaunya api neraka dan percikan-percikan api neraka dengan tangannya dari wajahnya. Jadi dia tutup mukanya karena silau dan percikan-percikannya. Faja'athu sadaqatuhu, lalu datang kepadanya sedekahnya. Fasarat sitran ala wajhihi, lalu menutupi wajahnya, wa dhillan ala ra'sihi, dan melindungi kepalanya. Artinya sedekahnya datang menolongnya. Jadi ini salah satu keutamaan bersedekah. Ya. Dan di hadis lain juga disebutkan, di antara diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah dengan satu sedekah apa saja, fa akhfaha, lalu dia berusaha menyembunyikannya. Menyembunyikan di situ artinya dia berusaha untuk menjaga keikhlasannya, jangan sampai dirusak oleh riya dan sebagainya. Kemudian fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Makanya dia bertanya, Ustaz, boleh nggak kita bersedekah diketahui orang? Boleh-boleh saja, selama kita menjaga hati kita tidak riya, tidak sum'ah. Ya. Dan apakah orang yang tidak disebutkan namanya pasti ikhlas? Belum tentu juga. Nah, tolong, ini sedekah saya, infak saya ya, jangan disebutkan nama saya, sebutkan saja hamba Allah. Lalu ketika dia keluar, ada temannya nanya, itu tadi hamba Allah siapa ya? Siapa dulu dong? Kamu belum tahu hamba Allah itu? Siapa dulu dong? Rusak deh. Ya. Jadi kadang-kadang kata ulama, sedekah itu bisa diumumkan. Yang pertama syaratnya kita sudah kuat, tidak lagi riya. Yang kedua bisa bermanfaat, memotivasi orang lain. Di salah satu masjid ada pernah takmirnya itu membuat pengumuman kontribusi jamaah yang berinfak, ditulis namanya dan besaran infaknya untuk mengganti karpet masjid. Tiba-tiba ada satu jemaah itu dirobek itu pengumumannya. Dirobek. Kenapa dirobek? Ini katanya riya. Ini pamer amal katanya. Tapi tanpa dia rasa juga, dia setiap hari ke masjid kelihatan orang juga kan. Pergi haji, pergi umroh, adakan acara, ngumpul-ngumpul di rumahnya. Dilihat orang juga. Jadi tidak semua orang, tidak semua amal kita dilihat itu pasti riya, dan tidak semua apa yang kita sembunyikan pasti ikhlas. Karena ikhlas itu persoalan personal. Tapi dilihat itu bisa mengganggu, ada potensi. Nah itu yang dalam hadis diusahakan untuk ditutupi. Seperti orang-orang tua kita dulu ada yang berwakaf tanah ke satu masjid atau pesantren, itu sampai istrinya pun nggak tahu. Ketahuannya kapan? Ketika dia sudah meninggal dunia, bahkan lama setelah meninggal dunia. Ternyata masjid itu dulu itu wakaf dari almarhum atau almarhum. Begitu dia berupaya untuk menyembunyikan, merahasiakan amal-amal. Makanya kita tidak boleh merendahkan seseorang, karena kadang-kadang yang kita lihat mungkin sederhana yang kita lihat, tapi di balik itu yang tidak kita lihat jauh lebih dahsyat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhadathu zabaniyah min kulli makan. Saya melihat seorang dari umatku telah diambil, ditangkap oleh malaikat neraka. Faja'ahu amruhu bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar.
Lalu datang amalnya dulu ketika hidup, amar ma'ruf nahi mungkar. Fastanqadahu min aidihim, lalu amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itulah yang menyelamatkan dari malaikat-malaikat azab, wa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah, lalu keduanya memasukkan, diserahkan kepada malaikat rahmat. Kemudian ke-9 jamaah sekalian, wa ra'aitu rajulan min ummati hathaya ala rukbatayhi, saya melihat seseorang dari umatku berlutut di atas kedua tumitnya, di atas kedua dengkulnya. Apa dengkul itu? Lutut ya. Masya Allah, makasih Pak. Lutut. Karena kita lebih sering dengkul ya. Jadi kadang-kadang bahasa aslinya lupa. Berlutut di atas kedua lututnya. Wa baina rabbihi hijabun, dan dihijab dari Rabbnya, dari Allah. Faja'ahu husnu khuluqihi, lalu datang kepadanya akhlaknya yang baik. Fa'akhadha biyadihi, lalu akhlaknya mengambilnya, menyelamatkannya. Wa adkhalahu ala rabbihi, lalu diserahkan, diperlihatkan kepada Allah. Dihilangkan tabir atau hijab yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya untuk kita senantiasa berakhlak baik. Terutama kepada orang tua, kepada orang lain, orang-orang tua. Jamaah sekalian, kemudian yang ke-10, wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffa mizanuhu, dan saya melihat seseorang dari umat timbangan amalnya ringan. Timbangan amalnya ringan. Faja'ahu afratuhu, lalu datang kepadanya amal-amal tambahannya, amal-amal sunnahnya. Tambahan-tambahan sunnah itu kan artinya nafilah, nawafil, tambahan-tambahan daripada amal-amal wajib kita. Dan di situ orang bisa berbeda-beda tambahannya, porsinya gitu kan. Salat ada qobliyah, ada ba'diyah, puasa ada. Sekarang sudah masuk di 10 akhir bulan Syawal ya. Mudah-mudahan kita sudah selesaikan puasa 6 hari Syawal. Salah satu fungsinya untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita kan. Dan juga bukti bahwa Ramadan kita baik-baik saja. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang tidak berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka itu berarti ada apa-apa dengan puasa Ramadan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah-sunnah tambahan-tambahan banyak sekali Pak. Kalau dihitung-hitung itu kata ulama ada 18 ribuan. Sunnah-sunnah, amalan sunnah itu ada 18 ribu. Di antaranya misalnya, dan makanya kalau kita ada orang yang tidak melaksanakan satu sunnah, bisa jadi yang dia tidak melakukan sunnah yang kita amalkan, bisa jadi dia mengamalkan sunnah lain yang kita juga tidak amalkan. Salah satu di antaranya sunnah Nabi itu pakai cincin Pak. Ya kita tidak semua pakai cincin kan? Apakah yang tidak pakai cincin lalu dikatakan anti sunnah? Kan tidak. Karena bisa jadi dia tidak pakai cincin tapi dia mengamalkan sunnah yang lain itu. Ada 18 ribuan maksudnya. Jadi kalau baru 1-2 sunnah yang kita lakukan, nggak usah mengaku saya paling sunnah. Ya, insya Allah doakan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nabi itu pakai sorban. Termasuk ini juga sunnah Nabi ini. Kalau di pundaknya namanya burdah. Jadi kalau dikalungkan di leher begini atau di samping kanan kiri namanya burdah. Nabi pakai burdah dulu. Burdah. Kalau dipasang di kepala, dilebarkan seperti orang-orang di Arab Saudi itu namanya gutrah. Gutroh. Kayak perempuan itu kayak jilbab ya. Orang-orang di Arab Saudi kan. Saudi. Nah, kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Itu semua sunnah. Ya, jadi kalau ukuran imamah, ini kita menjalankan sunnah Nabi ini yang hanya beberapa orang yang pakai sunnah Nabi.
Tapi kan kita tidak mengatakan tidak pakai begini, tidak sunnah kan? Karena mungkin Bapak tidak melakukan sunnah ini, tapi Bapak melakukan sunnah-sunnah yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernah Ustadz yang ceramah di medsos, dia mengatakan ini katanya seperti serbet pembantu. Ya. Itu kan sudah melecehkan salah satu sunnah. Nah ini tidak boleh. Jadi kalau tidak mau pakai tidak apa-apa, tapi jangan bilang ini serbet. Ada yang pakai imamah, dia bilang ini sorbannya seperti sorbannya orang Hindu, orang India. Jadi kalau tidak mau pakai nggak apa-apa, yang penting jangan mencela. Begitu juga misalnya jenggot. Kalau pakai jenggot, ya jangan. Kalau ada yang tidak suka jenggot nggak apa-apa, tapi jangan bilang jenggot kayak kambing gitu, nggak boleh. Nanti dia balas lagi, kamu kayak anjing, berantem jadi gara-gara jenggot. Jenggot itu sunnah Nabi, salah satu sunnah Nabi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala syafiri jahannam. Saya melihat seseorang dari kalangan umatku berdiri di samping neraka, di pinggir neraka, di pinggir jurang neraka. Faja'ahu khaufuhu minallah, lalu datanglah takutnya kepada Allah. Fastanqadhahu min dzalika wa madha, lalu takutnya kepada Allah itulah yang menyelamatkan dia darinya dan dia selamat. Kemudian ke-12, wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawa lin-nar. Saya melihat seseorang dari umatku sudah hampir masuk ke dalam neraka. Faja'at hudumuhu allati kana yabkiha min khasyatillah. Lalu datang air matanya yang dulu dia menangis, keluar air matanya karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastakhrajathu minan nar, maka air matanya itu menyelamatkan dia dari neraka. Makanya di Islam kata Nabi ada dua mata, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya bukan matanya doang, orangnya juga. Disebutkan bagian tapi maksudnya seluruhnya. Ada dua mata kata Nabi, ada dua orang yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun batat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah, dan yang kedua mata yang begadang karena berjaga, dia menjalankan amanah yang dia tidak dibolehkan melengah sampai kalau dia tertidur dia berbahaya bagi orang banyak. Maka itu insya Allah mata yang dijaga oleh Allah dari api neraka. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, yang ke-13 dari riwayat ini, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat. Dan saya melihat seseorang dari umatku berdiri di atas as-sirat, jembatan titian yang akan kita lalui nanti di hari kiamat. Yazhafu ahyanan wa yahbu, kadang-kadang dia merangkak. Wa yata'allaqu ahyanan, kadang-kadang dia bergelantung. Tidak bisa berjalan normal, apalagi berlari. Faja'athu syahadatu alla ilaha illallah, lalu datanglah syahadatnya la ilaha illallah. Fafutihat lahul abwab, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu surga. Wa adkhalathul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Di hadis lain kata Nabi, miftahul jannati apa? Apa pintu surga? Apa kunci surga? La ilaha illallah. Jadi kadang-kadang orang mau masuk surga tapi kuncinya saja belum tahu. Jadi kata Nabi, miftahul jannati la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah dan beramal soleh, memperbanyak amal soleh, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala huru-hara dan kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.